laporkan semuanya, disusun materi dan sebagainya. Harus kita laporkan kepada pimpinan dan anggota dewan. Kita bertanggung jawabkan. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal tata kelola keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah. Ini instrumen yang begitu panjang yang kita kelola, yang kami kelola oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Jadi kalau dulu pandangan saya sempit, karena dari pelaksananya saja. Saya kejar, kenapa sih belum dilaksanakan? Kenapa sih? Ya, ternyata panjang sekali. Sehingga memang idealnya memang teman-teman yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah itu adalah orang-orang yang berkarir di situ. Dan itu sebenarnya harus dipisah, Pak Eko. Nomenklatur kita, kelembagaan esotika kita antara pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah itu disatukan. Kemarin baru yang kita ajukan menyangkut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena ini yang mendesak sekali. Harus Wonosobo rentang sekali bencana alam. Kami tenaganya terbatas sekali, montang-manting luar biasa. Ini energi yang sudah kita keluarkan luar biasa dalam 1 minggu ini. Sehingga kita dorong nanti setelah esotika ditetapkan, maka segera kita isi SDM yang ada. SDM-nya sangat terbatas sekali. Saya alhamdulillah di awal sudah langsung membentuk relawan bencana alam tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Pada sistem siklus pengampunan dari ini setelah pelaksanaan kemudian pengusahaan dilaksanakan adalah pada akhirnya tahun anggaran itu kita mesti selalu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini tentu saja tidak langsung ujuk-ujuk jadi laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Tentu saja melalui dari proses awal itu tadi yang sudah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pada akhirnya sampai pada pelaporan. Di dalam pelaporan ini tentu saja ada mekanisme atau proses akuntansi. Pelaporan keuangan pemerintah daerah itu kita sebetulnya sekarang tidak terasa Pak Bupati ya. Tinggal kira-kira 2,5 bulan Bapak. Di Sakuala Banda Aceh, dan sekarang sedang seperti kata Pak Pembantu Rektor tadi, saya di kelasnya, saya lagi menempuh perkuliahan di S3 Unisula. Kemudian pekerjaan jelas itu email dan nomor telepon. Oke, next. Ini dasar hukum yang akan kita bahas pada hari ini, masalah penegakan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, kemudian Impres Nomor 5 Tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan Undang-Undang 3 Tahun 2000 tentang pemerintahan daerah. Next. Ini penjelasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa dalam posisi ini Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Next. Kemudian Undang-Undang Nomor 31/99 yang merupakan Undang-Undang Tipikor. Larangan terkait dengan sumbangan dan penyuluhan untuk pendidikan sesuai dengan regulasi yang tercantum di dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, bahwa di situ disebutkan bahwa satuan pendidikan dasar
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Memang ini sejalan dengan satu kadang-kadang nggak mau tahu. Masyarakat itu yang menuntut bahwa anggota DPR itu seakan-akan menjadi dewa yang bisa. Cukup sekalian. Kita mewakili. Cukup. Oke, nanti mewakili ya. Pertanyaan Bapak tadi itu daerah yang sedang viral dan itu yang kita selesaikan kemarin dengan 2 kali bintek. Jadi bintek kemarin itu seluruh kepala SD dan seluruh kepala SMP dengan 2 kali kegiatan. Pertanyaan sama Bapak. Pertama kita bahas dulu. Yang dikatakan sekolah gratis itu yang seperti apa sih? Jadi memang betul dalam prakteknya tidak semua gratis gitu loh. Kadang-kadang tuh ada kekurangan contoh, kekurangan misalnya dalam posisi ini yang sering diributkan tuh masalah guru honorer. Di BU itu kata pertanyaan, kalau dulu kan ada UPT nih, sekarang kebijakan tidak di UPT. Satu itu. Kedua, di Perkim dengan berapa ratus kegiatan, tetapi hanya 1 konsultan. Itu luar ketentuan hukum yang ada, ya termasuk proses pelelangan, ya nantinya resiko ada di depan mata. Saya tidak ingin hanya waktu menjadi kepala daerah 3,5 tahun harus mencoba-coba membuka celah. Tidak, semuanya harus patuh terhadap aturan yang ada. Saya pikir itu Pak, terima kasih.